pagi Pak Kabid. Okay. Saya mahasiswa dari Undiknas Pak Denpasar. Hari ini mohon izin waktunya untuk melakukan penelitian tentang tesis saya yang mengambil judul Jalan Terjal Mewujudkan Bali Smart Island yang berfokus pada implementasi SPBE dalam menerapkan Bali Smart Island. Baik Pak Kabid, pertanyaan pertama, Bali Smart Island itu sebenarnya apa sih Pak? Bali Smart Island itu sebetulnya sebagai pelaksanaan daripada program Gubernur Bali saat ini, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali, di mana Bali Smart Island itu adalah mewujudkan bagaimana Provinsi Bali ini terlayani secara digital, karena saat ini pola-pola digital atau kegiatan yang menggunakan IoT atau digital ini menjadi bagian yang sangat integral di lingkungan pemerintah, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian Bali Smart Island ini diwujudkan dalam bentuk program-program seperti misalnya penyiapan WiFi gratis sampai pada tingkat desa adat, objek wisata, sekolah-sekolah, puskesmas atau layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Nah, itu salah satu programnya yang kedepannya memang diharapkan semua masyarakat sampai ke Banjar-Banjar bisa terlayani secara digital terkait dengan pelayanan-pelayanan umum. Nah, itulah perwujudan daripada Bali Smart Island itu. Baik, jadi selama ini sudah dalam bentuk wujudnya itu sudah memberikan layanan WiFi gratis ke tingkat desa adat, seluruh desa adat ya, ada sekitar 1.681 titik yang sudah kita pasang. Yang sudah terpasang dan masih terus berlangsung ya. Mudah-mudahan tahun depan secara kuantitas kita bisa tingkatkan bandwidth-nya. Sekarang baru 20 Mbps, ke depan kita harapkan 30, dan ini mendapat persetujuan dari Bapak Gubernur. Karena apa? Karena layanan-layanan digital desa adat, seperti misalnya desa adat itu sekarang ada 3 aplikasi yang harus dilaksanakan, yaitu Si Kuat, Si Pandu Beradat, ada Jidat ya, terkait dengan aset desa adat. Berarti tahun ini juga berarti dianggarkan Pak. Nah, untuk kalau WiFi gratis itu maintenance atau perawatannya itu dianggarkan oleh siapa Pak? Nah, polanya WiFi gratis itu dengan BKK, Bantuan Khusus Keuangan. Ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Ada 8 kabupaten kota yang kita berikan BKK kecuali Kabupaten Badung. Karena Badung secara anggaran APBD-nya dia sudah mampu untuk mandiri, untuk bisa membiayai. Nah, selebihnya 8 kabupaten kota itu yang pendanaannya berasal dari provinsi, APBD semesta berencana Provinsi Bali. Baik. Kemudian Bali Smart Island ini kan dikorelasikan dengan SPBE Pak. Sebenarnya SPBE ini apa sih Pak? Nah, SPBE ini sistem pemberitaan berbasis elektronik. Jadi dalam rangka menuju Nangun Satkerti di bidang digitalisasi ini, yaitu Bali Smart Island tadi pelaksanaannya, juga kita di pemerintahan juga menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini sejalan dengan peraturan Menpan RB nomor 59 tahun 2020 yang mana mewajibkan pemerintah sampai kepada pemerintah daerah itu sudah menerapkan digitalisasi melalui program sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sudah kita jabarkan juga dengan peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2001 tentang SPBE di Provinsi Bali. Berarti SPBE ini sudah dibentuk atau dilaksanakan 2021 Pak? Secara legalnya 2021 dengan peraturan Gubernur nomor 44, tetapi mulai dilaksanakan tahun 2020. Seiring juga dengan COVID kita di Indonesia, khususnya di Bali. Nah, COVID ini juga mendorong untuk semangat untuk legalisasinya menjadi lebih tinggi. Berarti COVID ini sebenarnya pertama itu sebuah tantangan, tapi sekaligus juga membawa pergeseran ke dunia digital ini makin cepat Pak berarti ya? Bukan tantangan sebetulnya, dia mendorong support kita untuk lebih mendalam lagi terkait dengan digitalisasi ini. Jadi kita harapkan semua aspek khususnya pelayanan ini sudah bisa digitalisasi. Baik. Nah, terkait dengan penerapan SPBE Pak dalam mewujudkan Bali Smart Island, tentu kan dibutuhkan sumber daya yang sangat mumpuni, baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusianya, dan juga sumber daya infrastrukturnya. Nah, kalau dari sisi sumber daya
anggaran Pak, apakah atensi dari pimpinan sangat tinggi di dalam SPBE dalam rangka mewujudkan Bali Smart Island ini Pak? SPBE sebetulnya bisa terlaksana ketika pimpinan itu berkomitmen terkait dengan hal ini. Tanpa ada komitmen dan konsensus daripada pimpinan, sangat sulit sekali untuk menerapkan SPBE ini. Oleh sebab itu dari sisi peralatan, sarana prasarana dan SDM sangat didukung sekali. Nah, saat ini kita sudah melakukan rekrutmen terkait dengan SPBE, SDM ini sebanyak 41 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, seperti misalnya bukan hanya sarjana komputer saja, tetapi dia harus lebih, dia kualifikasinya ke develop, ke programmer, dia ke TI misalnya, quality aplikasi itu, kemudian terus ke content creator juga kita sudah merekrut itu semua. Berarti kualifikasinya lebih teknis Pak ya? Ya, lebih teknis dan lebih tinggi karena itu yang dibutuhkan di dalam tim itu nanti. 41 orang yang direkrut di tahun ini Pak? Sampai tahun ini sudah 41, itu bergulir dari tahun 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kita menyempurnakan SDM, ya, termasuk juga peralatan ya, seperti misalnya laptop kita juga harus yang mumpuni dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana seperti jaringan internet. Nah, kita kebetulan memiliki pusat data yang bisa support internet yang handal. Saat ini seluruh instansi di Provinsi Bali ini internetnya dialiri dari pusat data kita. Nah, yang ada di Kominfo? Yang ada di Kominfo. Berarti ketersediaan sarana prasarana sangat mendukung Pak saat ini, sudah mumpuni Pak, atau masih kurang Pak? Saat ini ya perkembangannya memang harus terus diupdate dan update ya. Tetapi dengan pemanfaatan digitalisasi ini justru efisiensi ini tercipta. Kalau sebelum kita internet di pusat data, misalnya kalau masing-masing dia menyelenggarakan internet di tiap-tiap UPD dan UPT, saya hitung kasarnya itu bisa antara 12 sampai 15 miliar. Habis anggaran itu hanya untuk internet. Dalam tapi dengan tahun, kita dalam satu tahun anggaran itu Pak? Ya, 12M dalam 1 tahun anggaran? 1 tahun anggaran. Ketika kita dipusatkan atau kita minit pemanfaatan internet ini, kita hanya memerlukan setengahnya saja. Jadi 6 miliar saja, artinya 3.000 Mbps kita siapkan itu sudah mampu untuk bisa melayani internet yang kategori itu handal ya. Karena sistem kita backup, tidak satu penyedia yang kita miliki, tetapi beberapa penyedia dan itu saling backup. Kecepatannya 3.000 Pak? 3.000 Mbps. Berarti internet di OPD atau perangkat daerah di Provinsi Bali ini disuplai dari pusat data kita. Demikian. Berarti memang terintegrasi satu terfokus pada satu pusat data. Dan itu loss ya, tidak kita batasi. Tidak ada pembatasan. Ya. Karena itu kan kayak air dia PDAM. Ya, kan tidak serentak mandi. Ya. Tidak serentak mandi, mungkin pada saat itu OPD mana yang butuh tinggi, nah itu kita support pusat data kita bisa monitoring, kita lepaskan bandwidthnya mungkin agak lebih tinggi dan sebagainya, sehingga kontrolnya ada di situ Pak ya? Iya, sistem monitoring atau manajemen istilahnya, manajemen pengaturannya ada di pusat data kita. Itu pun untuk mencegah kejahatan di bidang cyber. Di era milenialnya kejahatan semacam cyber, karena kita juga sudah melengkapi diri, maka itu tidak disalahgunakan pemanfaatan internet. Kalau jika ada yang memanfaatkan itu, kita bisa sedini mungkin mengetahui sehingga kita bisa mencegah. Maksudnya ketika ada OPD mana atau ada ASN mana di OPD tertentu menggunakan untuk mengakses website yang terlarang, itu bisa kita bisa terdeteksi di pusat data kita, dan kita bisa ambil langkah-langkah atau tindakan untuk memutusnya sehingga kejahatan itu tidak bisa berlangsung. Oh ya, luar biasa. Tapi keamanannya memang ini Pak ya. Juga. Karena penting, karena ini adalah penggunaan digitalisasi ini banyak juga
data-data yang mesti harus kita amankan. Terus pemanfaatannya juga tidak salah gunakan, maka sistem keamanan cyber ini menjadi bagian penting. Ya, berarti sistem keamanan cyber yang dibentuk Pak dalam rangka menanggulangi ancaman-ancaman digital itu tadi dengan kita juga memanfaatkan teknologinya juga ikutannya, seperti Fortinet, FortiWeb itu kita siapkan ya, seperti misalnya antivirus, bagaimana mencegah malware misalnya, bagaimana ada tindakan-tindakan ransomware dan sebagainya, itu terus kita update pengetahuan kita untuk bisa, atau peralatannya juga kita ada tenaga teknis Pak yang menangani. Ada tenaga teknis itu di bidang persandian, di bidang CISET tadi ya, CISET, dan sudah dibentuk di seluruh Bali ini CISET. Di seluruh komputer di seluruh Bali sudah terbentuk. Di seluruh Bali ini maksudnya kabupaten kota. Kabupaten kota juga pemerintah sudah kabupaten terbentuk. kota. Ya. Seluruh Bali sudah terbentuk. Dan ini juga bekerjanya simultan Pak, artinya terkoordinasi, terkolaborasi. Nah itulah dunia digital itu bisa bekerja di mana saja. Jadi tanpa batas tempat, batas waktu. Jadi di rumah pun mereka tim teknis ini bisa ngontrol juga. Artinya juga tim CISET kabupaten kota dengan provinsi saling nyambung. Ya, saling nyambung, dan kita selalu berkoordinasi, setiap saat itu selalu berkoordinasi. Baik. Selanjutnya Pak, siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan SPBE dalam mewujudkan Bali Smart Island ini? Ya, semua pihak. Itu ada pentahelik namanya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, tanpa itu semua kegiatan SPBE ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita pemerintah sebagai regulator, pengaturnya, mempersiapkan aturan, mempersiapkan perangkat lunak dan sebagainya. Kemudian dunia usaha dia mendukung, mensupport terkait dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita sekarang sudah di AWS, di Amazon, terkait dengan cloud-nya misalnya. Oh, sudah kerjasama di situ Pak? Iya, sudah kita menapak di situ. Kemudian juga masyarakat sebagai pemakai. Nah, kita harapkan juga masyarakat pemakai ini juga cerdas, terus dapat berkelanjutan, berkesinambungan dan sebagainya. Nah, ini kan perlu sinergi semua. Jadi digitalisasi ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak, tetapi ini sistem ini adalah semua stakeholder atau pemangku atau yang berkepentingan di situ ya bisa terlibat secara langsung. Baik, berarti kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, SPBE ini ada timnya yang dibentuk, Pak. Ada strukturnya yang dibentuk. Struktur SPBE itu kan sudah ada dari mulai memang dari gubernur, sekda sebagai penanggung jawab, kepala OPD dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam rangka untuk menjalankan SPBE ini juga kami membuat struktur kecil bagaimana bisa mengawal pelaksanaan SPBE ini, yaitu yang ada di tim kami di Diskominfos ini, khususnya di bidang 3. Ya. Tapi bidang 3 juga tidak bisa sendiri, itu kita juga dengan bidang persandian misalnya terkait dengan keamanannya dan sebagainya. Kemudian ada bidang 2 terkait dengan IKP, informasi dan komunikasi publik misalnya, itu juga kita harus bersinergi. Nah, itu tim-tim yang ada di kita. Baik, kalau tim ini Pak, ada pemberian insentif untuk tim Pak? Kebetulan tim yang kita di Diskominfos ini, kita mengambil tenaga non-ASN tetapi berkualifikasi. Yang 41 tadi? 41 tadi. Ya, bahkan di tim jaringan juga demikian. Ada istilah tim. Yang 41 itu ada tim jaringan juga beda yang terkait dengan internetnya. Kemudian ada tim di pusat data juga. Ada juga kan. Itu berkualifikasi, jadi bukan tenaga non kontrak biasa. Ada jenjangnya dari kualifikasi 1 sampai 15. Berarti pemberian insentifnya berdasarkan kualifikasi itu tadi? Ya, contoh misalnya kalau dia menampak di kualifikasi 5, mungkin pendapatannya dia atau gajinya dia itu 5,5 juta seperti itu misalnya. Berarti sesuai tingkatan tadi Pak ya? Ya, yang tertinggi. Kualifikasinya ada berapa Pak? Ada sampai 15. Sampai 15. Di sini sampai pada kualifikasi 7. Karena untuk menapak kualifikasi 8 itu dia harus memiliki sertifikat internasional dia. Nah, dia bisa bukan di pemerintah kita saja, di Pemprov, dia menjadi supervisor juga bagi yang lain. Misalnya di universitas atau di perusahaan lain kalau sudah kualifikasi 8.
Artinya kita juga memiliki tenaga ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita di luar pemerintahan ini. Ya. Dalam rangka support digitalnya juga gitu. Ya. Berarti rekrutmennya luar biasa Pak ini. Kualifikasinya memang diperhatikan betul Pak dari sisi kompetensi dan juga kualitas SDM-nya ini. Ya, Untuk seleksinya Pak diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita ya atas izin daripada BKD. Kita kemarin baru selesai tahun ini selesai melaksanakan rekrutmen. Ya, mulai dari bagaimana mereka mendaftar, syarat-syaratnya sampai pada tes. Nah ini yang kita ini, dan luar biasa sekali peminatnya. Bahkan dari luar pun banyak, dari UI misalnya, dari ITS Surabaya misalnya, mereka juga banyak yang mendaftar ya. Ya. Berarti yang seleksi apa Pak? Kominfo atau pihak luar? Tim seleksi. Tim seleksi kita bekerja sama dengan UNUD. Oh UNUD. Dan POKLI ya, kelompok ahli gubernur. Oh iya. Kita juga mengangkat 3 orang koordinator dari UNUD yang expert di situ. Kalau tahapan seleksinya seperti apa Pak? Sama seperti seleksi? Sama seperti PNS sama. Ada CAT-nya juga? Ada CAT dan sebagainya. Tes kompetensi dan termasuk kesehatan juga ada. Oh gitu, baik. Luar biasa, berarti memang tenaga yang direkrutmen ini memang secara kualifikasi dengan ini juga terjamin Pak ya? Iya, kita harapkan mereka ready. Sebab apa? Ketika mereka mendapatkan kendala, misalnya masyarakat mendapatkan kendala terkait dengan digitalisasi misalnya, itu bisa berkonsultasi kita. Ya. Nanti kita sebagai garda yang terakhir harus bisa menjawab permasalahan digitalisasi ini. Ya. Kalau sekarang tenaga-tenaga tadi itu berarti berstatus non ASN dengan kontrak per tahun? Per tahun kita perpanjang. Oh begitu. Ya, tetapi untuk awal pertama kita 2 tahun agar mereka tidak resign dari kita. Oh iya. Karena tantangannya juga besar. Tenaga mereka itu sangat dibutuhkan, dan apalagi mereka berkualifikasi demikian, punya sertifikasi yang lebih. Nah itu bisa direkrut oleh instansi luar. Jadi nah, itu kendala kita lindungi Pak ya, jangan kabur Pak. Kita tidak kabur. Karena ya, menjanjikan sekali sebetulnya kalau berbisnis di bidang IT. Dunia usaha digitalisasi atau IT ini. Jadi mereka betul-betul memang sudah expert lah. Berarti menurut Bapak dari sisi insentif sesuai kualifikasinya ini sudah kita sesuaikan. Sudah ideal ya. Kita memakai standarnya secara nasional yang itu dikeluarkan oleh rekan-rekan yang memang perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang IT. Nah, kita ambil standarnya dari standar situ. Ya, standar yang dipakai sudah disesuaikan. Ya, baik. Nah, kalau dari sisi tugas-tugas Pak, tim yang dibentuk ini berkantor di mana Pak? Mereka berkantor di kita di Kominfo ya. Dari sisi pembagian tugas itu ada pembagian tugasnya? Ada, seperti saya katakan tadi. Mereka misalnya memiliki sertifikat atau kita rekrut di develop, dia urusannya develop. Ada yang programmer, mereka programmer. Ada di QA misalnya untuk uji aplikasi ada. Berarti datanya ada Pak ya? Ada semuanya. Oh iya, siap. Baik, luar biasa. Kemudian Pak, terkait pedoman pelaksanaan SPBE ini, apakah ada sebuah SOP, master plan atau arsitektur yang disusun Pak di Provinsi Bali? Ada namanya roadmap terkait dengan SPBE kita, dan itu setiap 3 tahun kita perbarui. Dan ini sudah menapak sebagai 3 tahun kita. Dan tahun ini kita perbaiki roadmap kita terkait dengan SPBE. Gitu. Dan itu yang membuat itu kita bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dan Universitas Udayana yang kita tunjuk. Dengan dia yang lebih secara personal SDM-nya mereka lebih. Berarti roadmap-nya 3 tahunan Pak ya? 3 tahunan harus dievaluasi. Berarti ada roadmap yang disusun. Nah kemudian Pak, terkait ini kan SPBE kan tadi penerapannya luas, terutama bagi ASN kan, karena kan SPBE ini kan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tentunya kan aplikasi pemerintahan ini kan banyak. Yeah. Nah, apakah ada pemberian semacam diklat kepada ASN dalam rangka menyesuaikan pola kebiasaan baru dengan menggunakan atau menerapkan sistem-sistem digital atau IT ini Pak? Ini kan masalah pembiasaan saja sebetulnya.
Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan digital, ke manual mereka agak sulit sekarang. Ya, ini masalah pembiasaan. Oleh sebab itu butuh komitmen tadi dari pimpinan. Konsensus bersama yang dibuat bahwa kita menerapkan digitalisasi ini. Berarti kalau diklat masalah IT ada diselenggarakan, Pak? Ada diselenggarakan, yaitu di PSDM kita, pengembangan sumber daya manusia kita. Oh, PKPSDM. Kita mungkin hanya sebatas sosialisasi ya, sosialisasi atau penyegaran. Seperti kemarin periode kedua sebetulnya kita setiap semester itu kita ada penyegaran dengan Prakom, peralatan komputer kita. Nah, kita kumpulkan di Diskominfo, kita Prakom Pemprov. Pemprov bukan kabupaten kota. Oh iya, ya, kita belum diharapkan juga kabupaten kota melaksanakan hal yang sama. Ya. Nah, Prakom kita kumpulkan semua, kita berikan pengetahuan, kita berikan penyegaran, mungkin update ya, kemudian update peralatannya juga kita sampaikan agar betul-betul juga di tiap-tiap OPD ini, tiap-tiap instansi ini juga handal terkait dengan SDM. Menurut Bapak sendiri, apa dampak penerapan SPBE dalam rangka mewujudkan Bali Smart Island ini bagi Pemprov Bali, Pak? Yang pertama dampaknya itu kita mempermudah cara melakukan pekerjaan kita, itu yang penting. Yang kedua, pelayanan lebih optimal ya. Yeah. Nah, kenapa demikian? Karena di dunia ini sudah penerapan digital ini semakin marak. Yeah. Nah, sehingga kita bantu juga masyarakat untuk bisa bersaing, terutama sisi pemerintahan kita juga agar bisa bersaing. Nah, itu dampaknya. Yang ketiga adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa berusaha dengan memanfaatkan digital ini. Nah, kita sebagai pemerintah kan menyiapkan sarana prasarana. Contoh saja BMC, aplikasi BMC. Itu Bali Media Center. Itu kan kita harapkan semua masyarakat bisa jadi wartawan di situ. Semua masyarakat bisa mempromosikan apa potensi desa, apa potensi usaha, misalnya dia memiliki UKM di situ. Berarti BMC ini siapa saja bisa memposting berita di sana? Bisa kita mendownload, tetapi beritanya tetap melalui verifikasi kita. Oh, jadi masyarakat bisa masuk ke aplikasi itu, memposting berita, ada verifikasi. Ada verifikasi kita di situ. Oh, begitu. Ya, itu berarti seperti yang Bapak sampaikan, masyarakat bisa menyampaikan informasi. Kemudian juga ada Made in Bali aplikasi itu. Nah, ini adalah sebagai kelanjutan dari pendataan UKM, IKM dan koperasi. Kalau sudah didata mereka dalam aplikasi UKM, IKM atau koperasi, mereka bisa memanfaatkan aplikasi Media Bali sebagai sarana promosi. Oh, bisa promosi di sana. Bisa promosi di sana. Kemudian juga Kominfo pusat juga sudah menyiapkan aplikasi berupa cek rekening diri. Cek rekening.id namanya. Nah, agar masyarakat itu tidak ragu-ragu di dalam bertransaksi karena sudah terdaftarkan. Oh iya. Nah, baik Pak, luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya Pak, kalau bicara Bali Smart Island, ini kan tentu bukan perihal Pemprov saja Pak, tapi kan seluruh kabupaten kota di Pulau Bali seluruhnya kan Pak, termasuk desa adat dan juga desa dinas. Nah, apakah ada upaya komunikasi dan koordinasi atau kolaborasi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan SPBE Pak? Karena kan kemarin yang saya dapat baca dari hasil penilaian SPBE yang mendapat nilai sangat baik itu kan hanya Pemprov Bali. Ya, satu-satunya Bali. Iya, satu-satunya di Indonesia Pak. Indonesia. Tapi kabupaten kota di Bali rata-rata mendapatkan nilai cukup dan baik saja. Ya. Ini kan tentu kan bisa dibilang masih kekurangan dari sisi kolektivitas kan Pak antara kabupaten kota. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi ya? Iya, kita harapkan kan Bali Smart Island ini nanti Bali itu sebagai satu pulau. Ya, kemudian satu tata kelola, satu manajemen ya. Sehingga dan itu dari masyarakat misalnya kepala desa bisa langsung bersurat kepada Pak Gubernur. Kita harapkan demikian sistemnya ini. Nah, ini juga sudah kita dorong dan saat ini sudah beberapa kabupaten kota yang mengintegrasikan misalnya sistem persuratannya mereka itu dengan kita. Kantor virtual kita? Kantor virtual kita contohnya Jembrane. Oh, sudah integrasi? Sudah.
sudah selesai, sudah serah terima, tinggal mereka memanfaatkan itu. Berarti Kemudian juga Badung sudah, Pelungkung juga sudah. Nah, Bangli sedang kita kerjasama itu, kita untuk bangunkan, gitu. Membangunkan sistemnya di sana. Nanti yang semuanya terintegrasi kita punya inovasi namanya SSO. ya betul. Ya, single sign on itu. Nah, itu bisa satu di situ. Berarti pemerintah seperti Jembrana ketika akan bersurat ke Pak Gubernur atau ke Pemprov itu sudah bisa langsung di langsung kantor dengan virtual kan? kantor virtual kita. Ciri SPBE itu kan saling terintegrasi. Ya, betul. Kemudian saling berbagi data. Ya. Itu intinya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada satu misalnya sensus penduduk nih. Ya, kalau sudah ada sensus penduduk itu, kita tidak perlu sensus lagi mencari data Ya. kemana-mana lagi. Nah, itu mempermudahnya dan jauh lebih mudah. Berarti sekarang kan ada ini Pak Gubernur kan mempunyai slogan One Island One Data itu. One Island One Management ya. Ya, itu dah tadi yang saya katakan. Satu Wujudnya apa pulau, sih, Pak? satu tata kelola, satu manajemen. Ya, wujudnya itu tadi. Salah satunya itu bahwa internetnya itu seragam. Nah, kita seragamnya sampai ke titik mana kita berikan. Nah, itu Yang kan tadi, satu. internet gratis Ya, tadi. satu Kalau dari tata sisi kelola. data, Pak? Kalau sisi data juga kita ya itu tadi, saling berbagi data, saling berintegrasi di situ. Pada Itu integrasi maksudnya. data memang Pak. Artinya ada sistem yang artinya- terintegrasi tidak terkait data Pak? Sudah ada 32 aplikasi di situ dalam SSO kita. Ada 32 aplikasi. 32 aplikasi yang sudah terhubung dalam satu pusat layanan SSO kita. Dan itu sudah saling bisa berbagi. Dengan kabupaten kota. Termasuk kabupaten kota. Contoh misalnya kebencanaan ya, Ya, data ya. kebencanaan Ya. ini. Nah, itu sudah bisa langsung. Jadi kita dalam urusan bencana, misalnya ada bencana di mana di desa A, siapa saja penduduk yang terdampak di situ itu sudah bisa kita tampilkan integrasi datanya juga dari Dukcapil. Dukcapil provinsi. Ya, Dukcapil kan sampai pusat. Nah, Ya. ya, artinya kita tidak perlu lagi mendata di desa A terkait siapa yang ada di situ. Berarti Kita desa sudah bisa lihat. berarti desa yang mendata kemudian diupload ke sistem. Sistem kita bisa langsung ambil. Oh, ya. Ya, jadi sebelum desa melaporkan kepada kita, kalau itu kan prosesnya panjang. Ya. Kita sudah bisa tahu bahwa desa ini penduduknya jumlahnya sekian, lakinya sekian, perempuan sekian, manulanya sekian, balitanya sekian. Itu kita sudah bisa langsung tahu lewat Itu yang sistem kita. Yang SIK itu Pak, sistem informasi kebencanaan kan itu? Kebencanaan misalnya, Ya. gitu kan, belum lagi yang lain. Contoh UKM misalnya, UKM ini kan sedang bergulir, Ya. bahkan adminnya itu sampai pada tingkat desa dinas. Jadi mereka yang memiliki UKM bisa mendaftarkan langsung di sini. Nah, itu datanya ini kan sampai kita tahu. Berarti UKM digital tadi adminnya sampai desa dinas. Sampai desa dinas. Berarti masyarakat yang ingin mendaftar bisa lewat desa dinas Pak? Ya, contoh misalnya Singapura, sistem harga pangan. Ya. Sistem harga pangan kita itu ada 60 pasar di situ yang tergabung di sini. Nah, itu saling memberikan data. Mungkin kabupaten. Misalnya harga cabai di sini bisa Ya, terbuka. Kabupaten Bangli misalnya penghasil cabainya murah, sementara di pasar mahal. Mereka bisa melihat itu. Mereka bisa melakukan namanya PKS, perjanjian kerjasama. Nah, bagaimana bisa saling tukar menukar itu sehingga di Bangli sendiri tidak anjlok, di Denpasar sendiri tidak inflasi, tidak tinggi dia gitu. Berarti sudah Bisa melihat itu. sudah ada banyak aplikasi sebenarnya yang Sudah. mengintegrasikan Nah, hal itulah SPBE namanya. luar biasa. Baik luar biasa Pak. Baik, selanjutnya Pak terkait kendala Pak. Ya, Justru kan meski sudah mendapat nilai sangat baik kan tentu masih ada kendala-kendala yang dihadapi Pak. Makanya kan masih dilakukan perbaikan. Menurut Bapak kendala yang dihadapi atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan SPBE, terutama dalam mewujudkan Bali Smart Island ini apa sih? ya, ada dua soal vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini dengan urusan pusat. Nah, urusan pusat ini biasanya mereka melahirkan aplikasi-aplikasi yang bersifat umum, yang mana kita sendiri sudah memiliki aplikasi sebelumnya. Ya. Tapi mereka ini mewajibkan. mengintegrasikan, mereka mewajibkan karena aturan. Nah, mengintegrasikan ini biasanya terkendala karena kita punya tim untuk membentuk aplikasi ini, sementara mereka misalnya menggunakan vendor. Ya. Nah, ini keterbukaannya ini menjadi hambatan atau kendala kita.
Itu yang terjadi. Yang kedua horizontal dengan OPD yang lain, misalnya dengan rekan-rekan kita yang lain. Ini yang belum ya tadi digitalisasi ini butuh proses ya. Untuk menampak digitalisasi ini butuh sosialisasi yang lebih, pembiasaan ini menjadi lebih penting. Nah, tanpa komitmen pimpinan itu sulit untuk bisa menerapkan. Nah, kita bersyukur pimpinan kita memang keras untuk bisa menerapkan digitalisasi. Ya, berarti pimpinan sangat-sangat. Nah, baik Pak, kan Bali ini baru habis menghadapi goncangan yang berat pasca COVID dari sisi anggaran, Pak. Ya. Tentu kan ini berpengaruh terhadap kuantitas anggaran yang diberikan untuk IT, terutama dalam SPBE. Nah, menurut Bapak, apa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi anggaran yang minim pasca COVID, Pak, dalam rangka tetap bisa meningkatkan pelayanan SPBE ini, Pak? Ya, kalau anggaran sih pimpinan kembali komitmen itu ya. Ya. Nah, pimpinan selama ini sih tidak begitu terkendala ya. Hanya istilahnya bagaimana kita ingin meningkatkan berkualitas lebih, itu saja sekarang ini. Dan itu pun sudah difasilitasi, contoh penambahan bandwidth di setiap desa adat dan sebagainya. Kemudian jumlah titik juga kita akan tingkatkan dari 2000 menjadi nambah 469 ya, kita harapkan juga terrealisasi. 469 ini mungkin sasarannya nanti objek wisata. Kemudian ada pura-pura yang memang pura Dangkayangan, kemudian juga ini lapangan-lapangan umum, fasilitas umum dan pasar terutama. Nah, kita arahkan supportnya ke sana. Sehingga itu laporan-laporan tadi, kalau pasar kan terkait dengan inflasi, Singapura, mereka bisa memanfaatkan aplikasi itu secara optimal. Itu sih sebetulnya. Terus kemudian juga kan istilahnya digitalisasi ini juga menghilangkan hal-hal yang lain, seperti saya penggunaan kertas. Kita kan pimpinan kita sudah menyatakan bahwa kita paperless. Artinya anggaran untuk ATK kertas itu jauh lebih berkurang, sangat jauh berkurang, dan itu bisa dialihkan ke hal-hal yang bisa mendukung digitalisasi. Baik, saya dengar Pak dari keterangan Pak Putu Rizka sebelumnya bahwa sebenarnya sekarang itu Pemprov Bali melakukan optimalisasi penganggaran terkait SPBE ini dengan berusaha membangun sistem-sistem aplikasi sendiri dengan meninggalkan gaya-gaya pola-pola lama, yaitu bekerjasama dengan vendor. Nah, apa alasan dibalik itu, Pak? Ya, karena kita punya tim sesungguhnya. Dulu kita membuat aplikasi kan bekerjasama dengan pihak ketiga. Sekarang kita bisa mandiri tanpa berbiaya. Itu yang terpenting sebetulnya. Membuat aplikasi itu kan mudah. Bisnis prosesnya yang lama, dan itu bisnis prosesnya ada pada ranah OPD itu. Oh iya, berarti sekarang sudah mampu membuat sendiri, Pak. Ketika OPD sendiri memahami urusannya, memahami pekerjaannya, memahami tupoksinya, mereka bisa membuatkan bisnis prosesnya, kajiannya. Nah, yang nanti kajiannya seperti apa, bisnis proses seperti apa, disampaikan kepada kita di Diskominfo untuk kita buatkan mesinnya berupa aplikasi. Berarti kuncinya itu ada di masing-masing OPD. Nah, kebanyakan ya ini gaya lama ya. OPD sendiri tidak paham dengan tupoksinya, diserahkan kepada vendor. Ini yang membuat mahal sebetulnya. Menggunakan jasa pihak ketiga. Padahal jasa pihak ketiga juga itu menanyakan kembali kepada kita sebetulnya. Mereka merangkumnya, dikemasnya menjadi sebuah bisnis proses. Nah, dengan kebijakan sekarang pimpinan Pak Gubernur, Pak Sekda ini kan menempatkan sarjana-sarjana komputer ini di tiap-tiap OPD. Dan semua OPD saya sudah petakan itu sudah memiliki prakom komputer. Nah, bagaimana mengoptimalkan mereka, memberikan peluang kepada mereka, memberikan keleluasan kepada mereka untuk bisa berkarya di digitalisasi ini. Itu seperti, dan itu adalah partner kami di Kominfo. Berarti partner langsung di OPD dengan Kominfo. Baik, berarti prakom. Berarti kok banyak keuntungan Pak yang didapatkan dengan membangun sistem sendiri, Pak. Saya menghemat anggaran, juga maintenance aplikasinya bisa dikerjakan sendiri kan? Ya, sebetulnya mewirausahakan birokrasi itu kan sudah lama. Organisasi pemerintah kan semakin ramping nanti. Semakin ramping itu intinya. Semua dimudahkan dengan
digitalisasi ini. Baik, luar biasa Pak. Baik Pak, Bali Smart Island ini kan sebenarnya kalau kita sederhanakan itu kan sebenarnya penerapan konsep smart city dalam lingkup pulau. Betul. Kalau dimensi smart city kan ada beberapa Pak. Di antaranya kan ada smart living, ada smart government, ada smart transportation, ada smart environment. Kalau dari sisi pariwisata ada nggak aplikasi khusus Pak? Ada banyak. Kita sudah menelurkan Lab Bali misalnya. Apa itu Pak? Terkait dengan kontribusi wisatawan pada Bali misalnya. Kemudian juga sekarang kita bahas juga bagaimana pendataan wisatawan di Bali ini bisa bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian yang ketiga kita membuat misalnya VR ya, virtual reality. Sudah ribuan? Sudah ada 2 yang sudah kita selesaikan, Pura Pulaki dan satu lagi di Pura Pucakmangu kalau enggak. Nah itu kan bisa menggugah atau mendorong masyarakat atau mancanegara ini, wisatawan mancanegara yang nyatanya seperti apa. Oh berarti ada semacam aplikasi yang menampilkan artificial intelligence-nya atau virtual reality-nya tentang wisata Pulaki. Ya, modelnya metaverse ya. Ya. Nah, ada juga aplikasi Metanesia, ini juga kita akan kerjasama ya. Nah, kita akan menampilkan. Kalau yang Pulaki tadi bisa diakses lewat apa? Sebetulnya belum launching ini. Oh, belum launching. Sudah selesai. Oh, ya. Sudah selesai. Cuma belum launching. Hanya belum launching. Baru Pulaki dan apa? Pulaki dan Pucakmangu. Pucakmangu. Ya. Nanti juga kita buat VR yang lain, misalnya Gamelan, Rindik dan sebagainya. Dan setiap tumpuk landep setiap tahunnya itu kita juga menyalakan DigiFest. Ada DigiFest. Festival ya. Ada DigiFest. Itu dikomandoi Kominfo. Kita Kominfo. Apa itu DigiFest itu semacam apa? Ya sebagai tempat pertemuan, jadi pesta atau partinya bagi para misalnya metaverse, masyarakat yang memang pecinta digital. Ada inovasi yang semuanya dengan digital. Berisi juga pameran pembangunan di sana. Secara virtual. Berarti UMKM pun sebenarnya ada ini ya Pak, pameran digitalnya juga Pak? Ada, sebetulnya UMKM kita, nah ini kan kalau bukan pekerjaan Kominfo saja, butuh tadi pentahelik sebetulnya untuk bisa kita bisa memfasilitasi terkait dengan tadi mesin-mesinnya itu berupa aplikasi, video dan sebagainya bisa. Berarti tadi UMKM itu UMKM digital, terus ada pameran digital itu kan termasuk pelaksanaan smart ekonomi juga Pak ya. Kalau dari sisi smart living Pak, dari sisi pendidikan, apakah ada aplikasi inovasi di sektor pendidikan Pak? Kalau aplikasi yang kalau dunia pendidikan sudah sangat maju ya, bisa saja memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada bisa dicari di app misalnya di Play Store, bisa di Google kita berdownload apa dicari bisa. Kalau yang disusun Pemprov Bali tidak kita tidak menyusun itu lagi, tetapi yang sudah kita selesaikan Kampus Merdeka itu. Kampus Merdeka itu sebuah aplikasi apa Pak itu? Nah itu ada 5 item di situ, 5 materi ya di situ terkait dengan pengelolaan sampah di situ, ada juga terkait dengan lingkungan, ada juga dengan budaya Bali. Yang keempat itu terkait dengan budaya alam Bali, ada juga terkait dengan yang satu ini adalah ya penerapan digitalisasi Bali ini. Nah, tadi ada sampah tadi kan, tadi itu budaya alam, sudah begitu terkait dengan potensi Bali seperti UKM, kemudian ada pemanfaatan digital di Bali. Ini kan aplikasi Pak, aplikasi yang sudah kita selesaikan karena itu diwajibkan. Sudah di launching dan sudah terlaksana. Berarti aplikasi Kampus Merdeka. Bisa di-download di ini Pak ya? Bisa di Play Store. Iya bisa. Narasumbernya pun sudah ada. Jadi Kampus Merdeka ini aplikasi milik siapa Pak? Atau dinas tertentu? Ini kan dari Menteri Pendidikan yang mengusulkan, yang membuat. Kemudian Bali juga diharapkan tiap-tiap daerah juga membuat Kampus Merdeka itu.
Bali sudah berarti. Bali kita sudah. Oh. Nanti kalau detailnya kan ada di SPBE itu. Tak murah ya Pak. Tak murah. Siap. Itu dari segi pendidikan. Baik Pak. Kemudian Pak, ini kan sekarang Bali sangat baik mendapat pendidikan SPBE Pak. Nah, Ya. untuk strategi tahun ini untuk mempertahankan itu apa yang dilakukan Pak? Ya sangat baik itu kan nilainya 3,68 ya. Ya. Kemarin ya bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 3,9 kan itu tadi. Target. Apanya yang harus diperbaiki. Salah satunya mungkin pusat data kita sedang rehab dari tier 1 menjadi tier 2. Apa itu tier? Tier itu kan kategori 1, kedua, 3 ya. Pak, Nah, kita kalau ketiga yang sekarang- tertinggi. Sekarang Bali sudah. Kita sedang menapak ke tier 3 namanya. Oh, kemarin baru 2. Kemarin baru 2, itu salah satunya. Kemudian ini yang penting adalah bagaimana pemanfaatkan aplikasinya yang optimal atau tidak. Nah ini kita dorong. Jangan ada aplikasi tetapi datanya yang kosong, itu juga penilaian buruk sebetulnya. Nah itu Berarti yang kekurangan- kelemahan kita, kekurangannya kemarin. Kekurangan kemarin itu tadi? Kemarin itu tadi. Oh. Nah ini yang kita dorong terus. Iya. Berarti Termasuk target 3,9 Pak. termasuk misalnya ada aplikasi Sigapura ini, dia hanya menampilkan kemarin itu hanya 9 pasar. Sekarang sudah kita tingkatkan jadi 60 pasar. Ya. Karena tidak bisa menilai satu kabupaten dengan satu pasar tingkat Ya, literasi. betul. Berarti langkah-langkah itu dilakukan. Langkah Pak, itu ya. terus dilakukan. Kemudian juga dari sisi roadmap arsitekturnya SPBE kita ini juga kita sekarang sedang pembenahan di anggaran perubahan ini. Mudah-mudahan Desember sudah selesai sehingga kita tahun depannya dinilai juga ya bisa mendongkrak lah ya, paling tidak mempertahankan. Baik. Pasca Bali ditetapkan menjadi satu-satunya yang sangat baik Pak. Apa banyak pemerintah daerah yang melakukan studi Studi ke Bali? banyak sekali, bahkan sangat mengganggu pekerjaan rutin sebetulnya. Sangat kemarin dari Bangka Belitung, nanti kita dari Sulawesi, kemudian dari Kabupaten Pesisir, malah dia ingin intent ya, kita ini sebagai supervisornya, jadi terus mengawal dia. Nah, kemudian dari Manokwari misalnya, mereka terus merayu bagaimana tim kita itu bisa di situ menularkan dan mendampingi. Ya kan kita nggak kerja jadinya. Ya seperti itu anunya itu banyak sekali sebetulnya. Jawa Barat, Jawa Terakhir Tengah. Pak, kalau SPBE predikat kemarin kan dilakukan penilaian oleh pusat. Iya. Apakah Pemprov Bali punya penilaian internal Pak, semacam asesor terkait SPBE yang diterapkan di lingkup Bali? Punya. Jadi kita kerjasamanya itu tadi dengan Universitas Udayana, kemudian dengan Pokli, tambah satu BRIN ya, badan riset itu. Kita melakukan penilaian mandiri dulu kita. Gitu. Berarti ada tim yang menilai memang. Ada tim kita tunjuk. Sebelum itu, penilaian di tingkat pusat. Berarti ada penilaian. Itu SOP kita malah, SPO ya. Standar prosedur. Berarti ada penilaian internal. Apakah ada predikat khusus yang dikeluarkan oleh tim penilai ini kepada masing-masing OPD? Ada predikat khususnya. Ya. Berarti misalnya contoh misalnya BPKAD predikatnya sangat rendah. Ya, ada satu misalnya web ya. Nah, penilaian juga ada di web misalnya. Nah, web tahun ini saya pasang trafficnya, yaitu jumlah kunjungan dan update berita. Itu menjadi indikatornya. Jadi indikatornya itu bagaimana pemanfaatan ini web kan berbasis web aplikasinya. Itu juga sudah. Nah, kita sudah pasang trafficnya, bisa dilihat. Hari ini beritanya apa? Bisa dilihat di mana Pak? Langsung buka saja webnya yang bersangkutan. Bisa saja lewat Google. Masing-masing web OPD sudah. Misalnya BPKAD nih ya, web BPKAD apa itu, cari saja di sini. Paling bawah kita lihat trafficnya sudah muncul. Berarti tim penilai itu nanti mengeluarkan semacam hasil penilaian juga di internal Pak? Iya. Ke masing-masing OPD? Nah ini ada juga hasil penilaian itu Pak? Ada sebetulnya. Ya artinya OPD ini aktif tidak sebetulnya. Dan sebagainya. Itu diumumkan nggak tadi Pak? Rencana kita akan kita umumkan. Tahun depan kita akan menilai. Kalau ini kan sosialisasi. Ini menjadi strategi juga Pak ya? Untuk meningkatkan. Namanya Jelita programnya. Jendela Informasi dan Berita. Contoh G20 ini
orang ke Bali ini pasti membuka web. Ya. Misalnya ada delegasinya berkaitan dengan pariwisata, misalnya. Dia akan membuka web pariwisata kita. Ya. Bagaimana kalau web kita ini tidak update? Itu kan termasuk di landing page juga sudah kita perbaharui karena kita yang bertanggung jawab. Itu menampilkan hal-hal yang memang kekinian. Landing page-nya itu. Jadi kita tidak kalah lah dengan Singapura dan landing page-nya itu. Jadi ada gambar-gambar terkait dengan informasi pembangunan di Bali. Dipasang di mana? Di halaman depan. Begitu kita buka web itu langsung muncul. Halaman Bali. Web https misalnya BPKAD. Oh, ada landing page-nya gitu. Oh, iya. .id.go gitu. Baik. baliprop.id.go. Berarti ada penilaian internal juga dilakukan Pak Ali. Dan nanti strategi kedepannya agar meningkatkan kinerja OPD dalam SBBE akan dikeluarkan semacam predikat. Banyak kita tegur, bahkan kita cabut ya webnya. Oh, ada yang sampai dicabut Pak? Ada banyak. Nah, setelah itu kita kumpulkan kembali, kita buat komitmen, kita pasang lagi ini. Siap. Jadi hukumannya begitu. Baik. Karena web ini kan wajib. Ya. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi pada intinya sebenarnya kan SPBE ini menjadi sebuah kunci utama dalam mewujudkan Bali Smart Island tadi kan Pak. Betul. Baik sebagai perwujudannya Bali Smart Island ini juga sebagai perwujudan namun sangat kecil Bali.